Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah al-hadi ila daris salam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu ila kafatil anam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi wa mawalah. Huwaladzi balagha risalah wa adal amanah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ikhwatul iman, jamaah salat Isya, Bapak, Ibu dan saudara sekalian yang dirahmati Allah. Kita bersyukur kepada Allah SWT. Allah mengantarkan kita di bulan Ramadan tahun ini 1446 Hijriah. Bahkan sudah hampir kita rampungkan di penghujung Ramadan ini. Allah berikan iman Islam, berikan kesehatan dan juga kesempatan yang mungkin ya kita tidak akan dapatkan kembali. Maka sudah sewajarnya kita memaksimalkan amaliyah kita di akhir atau penghujung Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah mencatatkan kita sebagai orang-orang yang muttaqin, yang makbul setiap amal-amal kita. Salam dan salam kita doakan semoga Allah limpahkan pada Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada ahlul bait keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, asma'ut tabi'in dan juga pada pengikutnya selalu istiqomah di dalam meniti jalan Islam ini. Bapak sekalian, ada sebuah hadis dari Rasulullah berkenaan dengan bagaimana kita menutup amaliyah kita baik di Ramadan khususnya maupun di hari-hari yang kita masih sisa kita miliki ini. Rasulullah bersabda, innamal a'malu bi khawatimiha. Dalam hadis Imam Bukhari, saya ambil yang paling belakang ya. Sesungguhnya amal-amal perbuatan manusia itu tergantung pada penutupnya. Sebenarnya hadis itu cukup panjang. Hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri, dia berkata bahwasanya Rasulullah bersabda, innal abda la ya'malu bi amalin yaron nas amala ahlil jannah wa lamin ahlin nar wa ya'malu fima yaron nas min ahlin nar wa min ahlil jannah. Innamal a'malu bi khawatimiha. Sesungguhnya seorang hamba, seorang manusia, ia benar-benar melakukan amal perbuatan yang dilihat oleh manusia itu seolah ia menjadi penghuni surga, tetapi ternyata ia menjadi penghuni neraka. Wa ya'malu fima yarnas, dan dia melakukan amal-amal perbuatan yang dilihat oleh manusia min ahlil nar. Kelihatannya ini perbuatannya buruk sehingga wajar kemudian nanti termasuk penghuni neraka. Ternyata wahwa min ahli jannah, dia termasuk ahli surga. Rasulullah kemudian menutup sabdanya ini, innamal a'malu bi khawatimiha. Sesungguhnya amal-amal perbuatan itu tergantung pada khawatim. Khatam itu penutup, atau khatamun nabiyyin itu penutup para nabi. Jadi khat ya, khatmun itu artinya penutup. Jadi ikhwatul iman, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada penjelasan dari hadis ini bahwa seorang yang bernama Quzman itu ia begitu
bersemangat, dan ia termasuk orang yang gigih dalam peperangan di perang Uhud. Dan pada saat itu dia memukul mundur banyak orang musyrik yang terkena sabetan pedangnya, kemudian gugur. Kemudian orang-orang banyak mengatakan, sungguh luar biasa, hari ini tidak ada orang yang lebih nampak menunjukkan kegigihannya kecuali orang tadi. Banyak orang mengatakan itu, dan kemudian ma'ajaza hadar rajul, tidak ada orang bisa melebihi pahala orang ini. Tapi tiba-tiba Rasulullah bersabda, la huwa min ahlina, tidak, dia termasuk ahli neraka. Nah, singkat cerita, ternyata ada seorang yang melihat itu, ternyata dia terluka parah di dalam peperangan itu. Kemudian banyak sabetan pedang yang menyebabkan dia terluka, dan kemudian ia tidak tahan dengan luka-lukanya ini. Kemudian dia menembuskan ujung pedangnya di dadanya, kemudian dia meninggal dunia. Orang tadi kemudian mengatakan, shadaqa Rasulullah, benarkah, benarlah apa yang disabdakan oleh Rasulullah. Ini menjadi salah satu di antara kemukjizatan dari Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Tapi yang ingin saya sampaikan di sini adalah bahwa bisa jadi seorang yang nampak di hadapan manusia itu melakukan amal-amal ketaatan, kebaikan, tapi ternyata itu ketika ia belum nampak meninggal dunia, belum bisa dijadikan sebagai patokan. Maka para ulama yang terdahulu mengatakan bahwasanya ambillah ibrah, ambillah pelajaran dari orang-orang yang sudah meninggal. Ikhwatul imanullah, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menjelaskan tentang bagaimana kita menutup amaliyah kita, khususnya di Ramadan, itu diupayakan bisa mengisi hari-hari terutama di akhir Ramadan. Diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah SAW yajdadu fi ashril awakhir ma la yajdadu fi ghairihi. Adalah Rasulullah SAW benar-benar bersungguh-sungguh untuk melakukan ibadah, memaksimalkan ibadah di akhir-akhir Ramadan. Disebutkan dalam hadis yang disebutkan, idza dakhala ashral awakhir, apabila masuk ke 10 akhir Ramadan, maka beliau kemudian syaddal mi'zar, mengencangkan ikat pinggangnya, wa ahya lailahu, kemudian menghidupkan malamnya, wa aiqadha ahlahu, dan membangunkan keluarganya. Ini dalam hadis Muslim juga disebutkan Rasulullah benar-benar bersungguh-sungguh di dalam 10 akhir Ramadan. Ulama banyak mengatakan bahwasanya mana yang lebih baik, 10 awal di bulan Zulhijjah atau 10 akhir di bulan Ramadan. Kemudian di antara mereka para ulama menjelaskan bahwasanya di antara kebaikan di 10 akhir Ramadan adalah yaitu di malam harinya, sementara di 10 awal Dzulhijjah adalah di siang harinya. Di dalam sebuah hadis ini disebutkan, Imam Bukhari menjelaskan, ma min ayyamin al-amal salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ayyam, yakni ayyami ashri Dzulhijjah. Wal jihad fisabilillah ya Rasulullah, wal jihad fisabilillah illa rajulun kharaja bi nafsi wa malihi tsumma lam yajib bidzalikal yaum. Tidak ada hari-hari yang lebih Allah cintai untuk melakukan amal-amal saleh melebihi dari hari-hari ini, yakni ayyami ashri Dzulhijjah, 10 hari di awal Dzulhijjah. Kemudian seorang bertanya, ya Rasulullah, tidakkah amal berupa jihad fisabilillah ya Rasulullah
Rasul mengatakan tidak pula amal berupa jihad fisabilillah kecuali seorang laki-laki yang keluar dari rumahnya dengan membawa harta ya, dan jiwanya, kemudian berperang melawan musuh, pasukan musuh, kemudian dia tidak kembali lagi dengan sesuatu, artinya dia mati syahid. Maka yang demikian ini tidak ada bandingannya. Akhwat iman Allah, selain bersungguh-sungguh di akhir Ramadan, artinya di sini kalau kita mungkin di awal-awal Ramadan, di pertengahan Ramadan, statistik kita mungkin sehari satu juz, sehari satu misalnya 5 lembar. Nah, mungkin di akhir Ramadan ini lebih maksimal. Demikian sedekahnya lebih dimaksimalkan. Dan ini juga ada kaitannya dengan amal-amal yang khafi, amal-amal perbuatan yang disembunyikan. Karena di dalam sebuah hadis ada tercatat hadis, innallaha yuhibbul abrar al-atqiya al-akhfiya alladhi ghabu lam yuftaqadu wa idza hadaru lam yud'au wa lam yu'rafu. Innallaha yuhibbul khafiya taqiya al-ghaniya. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Ada kata al-atqiya. Ada yang pertama al-abrar, orang yang berbuat baik. Jadi al-birru, ya, birrul walidain itu kebaikan. Jadi al-abrar, orang yang berbuat baik. Kita sering berdoa, Allahumma wahsyurna ma'al abrar. Ya Allah, kumpulkanlah kami bersama orang-orang yang baik nanti. Al-abrar. Al-atqiya, yang mereka itu bertakwa. Atqiya jamak dari taqi, sama dengan al-muttaqi. Kemudian al-akhfiya, yang menyembunyikan diri. Jadi amal-amal perbuatan disembunyikan supaya tidak ketahui oleh orang lain. Kalau dalam hadis tentang ijtanibu sab'al maubiqat, jauhilah oleh kalian 7 hal yang merusak Anda di sana, yaitu tentang seorang yang bersedekah yang tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan, ya, diberikan oleh tangan kanannya. Ya, namanya as-sadaqah al-khafiyah. Kemudian al-aghniya, orang yang kaya. Di sini bukan bil mal, ya, Rasulullah sebutkan al-ghani dimaksud al-ghina nafsi. Orang yang kaya hatinya, banyak memaafkan. Ketika ada orang yang berbuat salah kepadanya, dia mudah untuk yasfah, untuk membuka diri, mengampuni kesalahan saudara-saudaranya. Ini diantara yang disebutkan oleh Rasulullah, ada seorang yang masuk surga, ya. Disebutkan Rasulullah, barang siapa yang ingin melihat orang yang calon penghuni surga, lihatlah orang tadi. Sampai 2 kali 3 kali Rasulullah sebutkan itu. Akhirnya ada seorang yang mengikuti beliau, yaitu Abdullah bin Amr. Kemudian ditanya, sesungguhnya, ya, setelah saya di sini bermalam 3 hari, bukan ada masalah dengan, ya, keluarga, tetapi saya mendengar dari Rasulullah bahwa Anda termasuk di antara yang disebutkan Rasulullah termasuk calon penghuni surga. Apa yang Anda lakukan? Orang tadi mengatakan, nampak malah gugup, dalam arti tidak mengerti kalau Rasulullah mengatakan yang seperti itu. Kemudian dia mengatakan, mungkin ini saya, ya, ketika, ya, malam itu sudah, ya, berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah dan kepada manusia. Saya tidak ada urusan, dalam arti kesalahan-kesalahan mereka kalau ada maka sudah saya bebaskan. Tidak ada
ada dendam, kesumat, tidak ada orang yang melakukan kesalahan kepada saya kemudian datang pada saya pasti saya sudah maafkan. Itu diantaranya adalah lapangan hati. Inilah yang disebutkan dalam hadis tadi, juga sebutkan qulubuhun, ya, qulubuhum masabihul lail, ya. Qulubuhum, hati mereka adalah merupakan misbah, artinya pelita-pelita yang masabul khair, masabul huda, yang akan nanti memberikan petunjuk pada manusia banyak, bahwasanya oh ini ternyata orang yang seperti ini yang bisa dijadikan patokan. Ikhwatul iman rahimullah. Ada satu kisah dari seorang yang lahir tahun 38 Hijriah, yaitu Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib bin Hisham bin Abdul Manaf, ya. Itu terkenal dengan nama Abu Abdillah atau Abu Husain. Ada juga disebutkan, ya, sebagai orang yang ketika meninggal dunia itu baru ketahuan ternyata di punggungnya ada bekas-bekas memanggul atau memikul gandum. Disebutkan di dalam hadis tersebut bahwa Zainal Abidin itu terkenal, ya, sebagai Ali, ya, bin Husain bin Ali tersebut, ya, cicit Rasulullah. Itu ketika malam dia membawa membawa pedati dengan isi 3 karung gandum dan kemudian 2 karung kurma. Itu kemudian diberikan kepada orang-orang di satu malam fi dzulumatil lail, di kegelapan malam. Orang banyak tidak tahu. Bahkan di dalam penjelasan syarah Imam Zahabi di dalam Syiarul A'lam Nubala menyebutkan bahwasanya ia terkenal oleh manusia seolah dia itu adalah orang yang pelit. Padahal, ya, Imam Zahabi menyebutkan dia adalah orang yang sangat penderma. Kemudian apa? Dia ketika meninggal dunia, orang-orang pada nggak tahu di penduduk Madinah ini. Ketika dia meninggal dunia, akhirnya yang biasa mereka makan itu nggak dapat. Loh, kenapa kita nggak dapat gandum hari ini? Ternyata itu dilakukan oleh Zainal Abidin yang terkenal sebagai cucu atau cicit dari Rasulullah SAW, yaitu Ali bin Husain bin Ali, ya, bin Abdul Muthalib, ya. Ali bin Abu Thalib bin Abdul Muthalib dan seterusnya, ya. Jadi ini ternyata dia ketika meninggal dunia orang baru tahu. Keluarganya menampakkan ketika ditanya, loh ini ada apa ini? Kenapa punggungnya gosong begini? Ternyata ini adalah orang yang selalu menyembunyikannya. Nah, inilah yang disebut Rasulullah, innallaha yuhibbul abdat taqiyal khafiyal ghaniyah. Sungguh Allah itu cinta kepada orang yang, ya, hamba yang bertakwa, yang menyembunyikannya, ya. Artinya ikhlas dengan tidak ingin dinampakkan oleh manusia sebagai bentuk ikhlas, ya, kepada Allah SWT. Kemudian amal ibadah yang selanjutnya dalam hari kita, masih ada beberapa waktu untuk ngisi di malam akhir ini dengan memaksimalkan untuk mencari atau menuntut Lailatul Qadar, malam Qadar yang disebutkan khairun min alfi syahr. Ini tentunya bagi yang di rumah bukan berarti kalau yang tidak etikaf tidak dapat, ya, karena ini etikaf adalah salah satu sarana untuk bisa mendapatkan memburu itu, ya, Lailatul Qadar. Bagi ibu-ibu yang mungkin di rumah, ya, dia tetap bisa tilawah, bisa istighfar, bisa memperbanyak murojaahnya,
ada juga untuk banyak sedekah, itu semuanya adalah di antara yang bisa dilakukan, tidak harus lewat i'tikaf. Hanya saja Rasulullah memang mengisyaratkan supaya i'tikaf itu karena memang ini adalah ibadah yang berat, karena 10 hari harus di masjid, dan itu salah satu yang membatalkannya adalah keluar dari masjid dengan tanpa udzur. Kemudian yang terakhir adalah kita akhiri puasa dengan tadi sudah diumumkan, yaitu zakat fitrah. Ini zakat fitrah ini adalah, kata Rasulullah, farada Rasulullah SAW zakatal fitri tuhratan lis-shaimi minal lagwi warafasi wa tu'matan lil masakin. Sesungguhnya Rasulullah telah memfardukan, mewajibkan zakat fitrah ini ya bagi setiap muslim al-hurri wal abdi, yang merdeka maupun hamba, al-unsa wa dzakar, dzakar wa unsa, laki-laki maupun perempuan, as-shaghir wal kabir, yang kecil maupun yang besar, yang lahir di akhir Ramadan masih lahir, masih hidup, maka dia wajib ya bagi orang tuanya untuk apa? Memberikan untuk membayarkan zakat fitrahnya, yaitu sa'an min tamrin atau sa'an min burin, yaitu 1 sa', artinya 4 takaran itu untuk syair atau gandum, yang mungkin kurs kita sudah di sini sudah dijelaskan 2,5 kilo atau 3,5 liter itu untuk kursnya. Jadi saudara sekalian, silahkan menutupnya dengan sebagaimana sabda Rasulullah itu sebagai tuhratan lis-shaim, penyuci jiwa bagi orang yang berpuasa, yaitu dengan dari lagha, perbuatan sia-sia, dari bohong, dari amal-amal yang mungkin nanti menyebabkan rusaknya puasa, dan tu'matan lil masakin. Jadi ada 2 dimensi di sini sebagai pribadi, ada untuk mensucikan diri kita dari kikir, dari ucapan-ucapan yang salah dan sebagainya, dan juga untuk dimensi yang kedua dengan untuk orang-orang lain, yaitu secara sosial kita membantu mereka, orang-orang yang miskin, yaitu tu'matan lil masakin. Maka sebutkan tu'matan itu untuk memberi makan orang yang miskin. Nah, jadi mudah-mudahan nanti dengan adanya beras atau makan pokok itu, nanti mereka tidak lagi di hari raya nanti meminta-minta dan sebagainya karena saking miskinnya. Ini diajarkan Rasulullah, mudah-mudahan kita dapat memberikan andil untuk bisa zakat fitrah ini dimaksimalkan, terutama bagi mereka yang kaya juga adalah juga bisa mengisi dengan kekayaannya. Jadi untuk panitia zakat adalah juga kalau pada masalah untuk bisa menaksir seorang yang kaya, punya perusahaan ini, punya ternak yang ini, harus kemudian dia mengetahui, oh ini dari ternaknya sekian, dari perusahaan sekian, dari emasnya sekian. Jangan karena sudah banyak memberikan ke masjid, wah ini sudah 10 juta, padahal ya, uangnya miliaran. Kecuali kalau dia sudah ini saya sudah bisa menghitung sendiri, dan yang kesini di Alidah ini saya hanya 10 juta saja, yang lainnya saya serahkan. Nah, itu artinya dia sudah mengerti. Kalau yang belum mengerti harus dikasih tahu jumlahnya berapa semuanya. Jadi kita bukan menyelidik tentang harta dia berapa, tapi supaya dia nanti zakat malnya itu tidak kurang, artinya dia sudah sesuai dengan syariatnya, sehingga nanti tidak tertuntut lagi dengan dia hanya sekedar sebagian daripada zakatnya. Barakallahu fikum. Mungkin ini bisa saya sampaikan, mudah-mudahan kita dapat istiqomah di akhir Ramadan nanti, dan kita menjadi orang muttaqin bukan hanya di bulan Ramadan tapi di bulan selanjutnya.
Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.